Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi mata kuliah micro teaching Sekolah Madrasah Ali Alisan Tanah Grogot, mata pelajaran bahasa Arab kelas 12 IPA IPS dan agama semester 1. Materi pokok tentang ar-riyadhah atau olahraga. Alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 45 menit, 1 kali pertemuan. Ini untuk kelas 12 di sekolah kami masih menggunakan kurikulum 13. Yang pertama, kompetensi inti, yaitu yang pertama menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya. Kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual dan konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yaitu 1. Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah wa anwa'ur riyadhah, yang melibatkan tindak tutur membandingkan sesuatu dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, na'at, dan al-idhafah. Yang kedua, menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah wa anwa'ur riyadhah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, na'at, dan al-idhafah. Tujuan pembelajaran setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi kosakata tentang ar-riyadhah, mencari arti kosakata dalam teks tentang ar-riyadhah, mengungkapkan kembali isi teks tentang riyadhah. Selanjutnya, melakukan percakapan sesuai konteks ar-riyadhah, melengkapi kalimat dengan baik dan benar, melafalkan ujaran atau kata, frasa, kalimat dengan intonasi yang tepat. Yang keempat adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan.
guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi tempat duduk. Yang ketiga, disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 4. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik. Kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini memakan waktu sekitar 10 menit. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti ini yang pertama mengamati. Peserta didik diminta untuk mendengarkan dan menyimak teks yang ditayangkan di LCD tentang Ar-Riyadhah. Salah satu siswa menunjukkan arti dari teks tersebut, yang lain mencermati dan membenarkannya jika terjadi kesalahan. Yang ketiga, setelah siswa bisa memahami arti per kosakata dari dialog tersebut, siswa diminta mendemonstrasikan dialog tentang Ar-Riyadhah. Setelah siswa bisa memahami arti per kosakata dari teks bacaan tersebut, siswa bisa menerjemahkan kalimat dari teks bacaan. Yang kelima, menanya melalui pemberian motivasi dari guru kepada peserta didik, bertanya terkait dengan teks baik dari kosakata maupun artinya. Yang keenam, peserta didik yang lain memberikan tanggapan. Yang ketujuh, eksplorasi atau eksperimen. Yang kedelapan, siswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok terdiri 4 atau 6 orang. Siswa mencari kosakata yang sulit. 10. Memahami dan menerjemah teks tentang Ar-Riyadhah. Yang 11. Siswa mengungkapkan kembali isi teks bacaan tentang Ar-Riyadhah. Yang ke-12. Menganusiasi. Yang ke-13. Dari hasil diskusi kelompok, siswa menunjukkan arti dari teks tersebut dan mengungkapkan kembali isi dialog tersebut. Yang ke-14. Siswa dapat mengungkapkan kosakata lain yang sepadan dengan teks atau persamaan arti, dan guru memberikan penguatan terhadap hasil ungkapan siswa tentang kosakata lain. Yang ke-15, mengkomunikasikan. Yang ke-16, secara berpasangan siswa melakukan dialog tersebut, siswa yang lainnya mengkonfirmasi. Yang ke-17 atau yang terakhir, peserta didik secara bergantian atau berpasangan mendemonstrasikan dialog tersebut. Ini memakan waktu sekitar 65 menit. Yang terakhir itu adalah kegiatan penutup atau menutup kegiatan. Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran. Yang pertama, mengadakan evaluasi. Yang kedua, menyampaikan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan secara kelompok. Yang selanjutnya, yang terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terus yang kelima itu adalah penilaian. Penilaian ini bisa kita berikan melalui observasi dan jurnal dengan instrumen sikap. Untuk pengetahuan, kita bisa berikan tes tertulis baik dalam bentuk pilihan ganda dan uraian serta penugasan. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pelajaran bahasa Arab di kelas 12, karena kami masih menggunakan di kelas 12 ini kurikulum 13. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.